Sebagai orang terkuat nomor 2 di kelompok topi jerami, dan merupakan kru pertama yang bergabung dengan Luffy, Zoro sudah sering terlibat dalam sebuah pertarungan. Berbagai pertarungan tersebut terus menjadi bukti bahwa dia memang bisa dan memiliki peluang untuk menjadi seorang ahli pedang terhebat di dunia. Namun, tentunya perjalanan Zoro masih panjang untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Berikut ini berbagai pertarungan Zoro yang sangat epik, dan juga berbagai musuh yang sudah dia kalahkan sejauh ini. 7. Dasbones. Dasbones bukan musuh yang mudah dihadapi oleh Zoro. Bagi orang yang tidak memiliki haki, Dasbones adalah musuh yang sulit dihadapi. Seluruh tubuhnya bisa diubah menjadi pedang yang tajam. Tanpa memiliki haki, Dasbones sulit untuk dilukai, dan memiliki skill sebagai pembunuh yang profesional. Zoro pun benar-benar dijadikan bulan-bulanan, sebelum akhirnya Zoro bisa mengalahkannya. 6. Kaku. Saat Zoro menghadapi Kaku, Kaku sebenarnya tidak sepenuhnya dalam kondisi tidak menguntungkan, karena Kaku ini belum lama memakan buah iblisnya sebelum bertarung. Dia masih harus beradaptasi dengan kemampuan barunya sebagai manusia jerapah. Hebatnya mereka bisa berduel. Zoro terpaksa menggunakan Usopp sebagai pedang karena dia terborgol dengan rekannya. Kaku tetap dapat mendesak Zoro. Akhirnya Zoro dapat mengalahkan Kaku. 5. Ryuma. Duel Zoro dan Ryuma ini dibilang singkat, tapi duel itu berlangsung singkat karena satu alasan. Keduanya luar biasa kuat, sehingga bila mereka berbenturan, maka hanya butuh waktu singkat hingga pemenangnya ditentukan. Saat mereka bertarung, keduanya bisa dibilang tidak 100%. Zoro hanya menggunakan 2 pedang, sementara Ryuma menggunakan bayangan Brook. Walau kuat, tetap saja tidak bisa memanfaatkan semua skill dari jasad samurai legendaris Wano itu. Teknik yang digunakan Ryuma adalah teknik-teknik Brook. Namun meski singkat, Zoro lawan Ryuma ini tetap termasuk salah satu duel paling berkesan di One Piece. Terasa sekali kalau zombie Ryuma dan Zoro berada di level yang sama. Pertarungan mereka brutal dan diakhiri dengan momen penutup di mana Zoro memperoleh pedang Susui. 4. Pika. Pertarungan antara Pika melawan Zoro memang sudah sangat seru dan menarik. Pika tidak akan bisa menang melawan Zoro. Karena itulah dia kemudian menggunakan kemampuan buah iblisnya untuk berubah menjadi monster. Nyatanya itu bukan halangan bagi Zoro untuk membelahnya menjadi beberapa bagian. Hal tersebut tidak semua ahli pedang yang dapat melakukannya. Dalam pertarungan melawan Pika, untuk pertama kalinya kita melihat penggunaan haki dari Zoro di mana Zoro menggunakan armamen haki dan juga observation haki. Ini adalah pertarungan yang akhirnya memaksa Zoro untuk berjuang lebih untuk pertama kalinya. 3. Scratchman Appo. Appo cukup kuat untuk masuk salah satu generasi terburuk. Serangan suaranya bahkan sempat mengenai Zoro. Pergerakan Appo cukup lincah hingga ia sulit untuk ditangkap saat dia diberikan antibodi penawar iblis es. Dia juga mampu mengimbangi X-Drake dan Eustace. Dia dapat melawan mereka tanpa terluka. Zoro yang kesal karena baru melihat lengan Kikunojo yang jatuh dari atap. Tanpa basa-basi Zoro menjatuhkan Appo dalam satu serangan saja. Kemudian Zoro memperoleh antibodi iblis es tersebut dari tangan Appo. 2. Killer. Saat Zoro melawannya, Killer sudah berstatus sebagai generasi terburuk dan juga orang kepercayaan Kid. Pertarungan mereka juga bisa dibilang imbang. Memang Killer tidak bawa senjata Punisher-nya, tapi Zoro pun hanya bawa 2 pedang dan diganggu oleh Gyukimaru. Karena diganggu oleh Gyukimaru, Zoro bahkan menderita luka yang cukup serius gara-gara serangan Killer.
Namun pada akhirnya Zoro tetap bisa mengalahkan Killer. 1. King. King merupakan komandan bajak laut hewan buas yang dipimpin oleh Kaido. Saat melawan Zoro, King mendesak Zoro di Onigashima. Saat apinya berkobar, pertahanannya jadi sangat keras, hingga serangan Zoro bisa ditahannya dan ditepis. Ketika melawan King, Zoro sempat direpotkan oleh Enma yang masih belum bisa dikuasai. Pada akhirnya Zoro menguasai Enma dan melepas kekuatannya. Dan Zoro menyadari trik kekuatan King. Baru akhirnya Zoro bisa mengalahkan King. Itulah 7 musuh terkuat yang pernah dikalahkan oleh Zoro. Jika kalian semua memiliki selera berbeda, silahkan tulis di kolom komentar.